saya Cita Pradipta Anindi Astri dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi bahasa Indonesia, serta saya akan memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejarah, kedudukan, fungsi bahasa Indonesia. Topik yang dibahas ada 3, sejarah, kedudukan, dan fungsi. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa yang digunakan pada zaman dahulu yaitu bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Yang pertama, bahasa perdagangan, mudah dimengerti, faktor psikologis. Sejarah penetapan zaman Belanda ketika dibentuk Dewan Rakyat, bahasa Indonesia mendapat pengakuan bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda. Masih masalah bahasa resmi, muncul di Kongres Solo yang mendapat keputusan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan dan Perundang-undangan. Tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasanya sendiri. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan negara. Bahasa resmi, bahasa yang diakui oleh negara untuk menciptakan keberagaman budaya. Bahasa pengantar pendidikan, bahasa yang digunakan dalam mengajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa persatuan, bahasa yang digunakan sebagai identitas nasional. Bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional. Bahasa negara, bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa resmi kenegaraan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, aku mau ke pasar. Yang kedua, kamu mau ikut nggak? Aku mau ke Dieng.